Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Umi harap kalian masih selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, kembali lagi hari ini bersama Umi, namun dalam mata pelajaran yang berbeda yaitu Siro, Sejarah Kebudayaan Islam. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, sekarang silakan buka buku siro kalian ya. Oke, kemarin sampai di mana pembelajaran kita? Sampai keperwiraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Bandar ya, dalam perang Bandar. Oke, berarti sekarang kita lanjutkan untuk membahas keperwiraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Khandaq dan juga strategi militer ya. Silakan kalian perhatikan buku kalian dan Umi akan menjelaskan sedikit. Silakan disimak. C. Keperwiraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Perang ini terjadi karena kebencian kaum Yahudi terhadap agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahudi memilih cara berdebat untuk memadamkan agama Allah ini, yaitu agama Islam. Orang Yahudi pernah melakukan percobaan pembunuhan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkunjung ke perkampungannya. Atas perbuatannya itu, kaum Yahudi diusir dari Madinah. Yahudi menghasut kabilah-kabilah Quraisy dan Ghatafan serta kabilah lainnya untuk bersama-sama menghancurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta pengikutnya di Madinah. Dan akhirnya tipu daya kaum Yahudi berhasil. Mereka membentuk pasukan yang sangat besar terdiri dari kabilah-kabilah Arab. Oleh karena itu, perang ini juga disebut Perang Al-Ahzab atau persekutuan golongan-golongan. Untuk mencari pilihan yang terbaik dalam memenangkan peperangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengutamakan musyawarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin menempuh pertahanan Parid atau Khandaq yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi. Kaum muslimin membuat parit di sekitar dataran kota Madinah untuk memisahkan jarak tempur antara pihak kaum muslimin dan pasukan golongan gabungan. Dari sinilah perang ini disebut dengan Perang Khandaq atau Parit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantu Salman memukul batu dalam pembuatan parit sebanyak 3 kali, dan dalam setiap pukulan memancarkan percikan-percikan api. Melihat itu, Salman bertanya kepada beliau, "Demi ayah dan tuan dan ibuku, ya Rasulullah, apa yang Tuan lihat dalam percikan api di bawah batu ini ketika Tuan pukul?" Nabi balik bertanya, "Rupanya engkau melihatnya pula ya Salman?" "Benar ya Rasulullah," jawab Salman. "Dengan pukulanku yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menaklukkan Yaman untukku. Dengan yang kedua, Allah menaklukkan Syam dan Maghrib, wilayah-wilayah barat untukku. Sedang dengan pukulan yang ketiga, Allah menaklukkan untukku wilayah-wilayah timur." Pasukan gabungan di bawah pimpinan Abu Sufyan yang berkekuatan 10.000 orang telah sampai di perbatasan Madinah, terkejut melihat benteng pertahanan berupa parit dan
tidak dapat menerobosnya. Sementara itu, pasukan muslimin yang berkekuatan 3.000 orang siap siaga di tepi parit yang mereka gali. Pada saat kaum Yahudi dari suku Bani Quraiza melakukan pemberontakan untuk membuka jalan bagi pasukan gabungan untuk maju melintasi parit, Rasulullah SAW memberikan semangat dan mengembirakan hati kaum muslimin dengan harapan kemenangan. Beliau berseru, "Hidup mulia atau mati syahid." Pada akhirnya, kaum muslimin dapat menggagalkan usaha kaum musyrik untuk menghancurkan kaum muslimin. Sementara itu, di kalangan pasukan gabungan, Allah Subhanahu wa taala melumpuhkan atau menurunkan azab berupa hujan lebat dan angin kencang sehingga menyapu bersih kemah-kemah mereka, dan akhirnya perjuangan mereka pun yang telah mereka lakukan sia-sia. Kemudian D. Menyusun strategi militer. Untuk membela kebenaran serta mempertahankan hak hidup, maka Rasulullah SAW mengatur siasat dan membentuk pasukan militer. Rasulullah SAW melatih para sahabat tentang ketangkasan berperang. Beliau menegaskan kepada para sahabat bahwa kegiatan tersebut sebagai langkah yang menunjukkan diri sebagai pembela agama Allah Subhanahu wa taala dan termasuk ibadah yang suci serta mulia. Ditegaskan pula bahwa dengan menguasai ketangkasan berperang berarti kaum muslimin akan dapat melenyapkan gangguan dari orang kafir dan Yahudi yang memusuhi Islam. Umat Islam diizinkan berperang oleh Allah dan Rasul-Nya dengan 2 alasan, yaitu 1. Untuk mempertahankan diri dan melindungi hak miliknya. 2. Menjaga keselamatan dalam berdakwah dan mempertahankan diri dari orang-orang yang menghalangi jalan dakwah. Dengan kedua alasan tersebut, dalam sejarah tercatat sebagai perperangan yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum kafir. Perang yang disertai oleh Rasulullah SAW yang disebut Ghazwah dan perperangan yang tidak disertai oleh Rasulullah SAW yang disebut Syariah. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah kalian telah mengerti dan memahami isi dari materi yang telah Umi bacakan tadi? Kalian juga bisa melihat di buku kalian ya, dan kalian juga bisa membacanya sendiri untuk memahaminya. Oke, anak-anak. Sekarang silahkan kalian buka buku kalian halaman 11 ya. Buka buku kalian halaman 11. Kita lihat yang di bagian ayo lakukan. Ayo lakukan. Kita lihat sama-sama ya. Ketika Rasulullah SAW di Madinah, banyak perang yang beliau hadapi bersama kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin tidak gentar menghadapi musuh yang jumlahnya lebih banyak. Keteguhan dan keimanan para kaum muslimin menjadi sumber kekuatan untuk terus berjuang melawan kaum kafir Quraisy. Bagaimana dengan kamu? Bagaimana dengan kalian? Dan bagaimana dengan kita? Apakah mempunyai semangat pantang menyerah layaknya kaum muslimin yang berperang? Jadi bagaimana anak-anak? Apakah kita mempunyai semangat pantang menyerah yang dialami seperti kaum muslimin dalam perperangan? Salah satu contoh keimanan dan ketakwaan saat ini adalah dengan sholat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki dan sholat di awal waktu setiap hari. Tulislah waktu kegiatan sholatmu mulai hari ini sampai 7 hari berikutnya. Oke, jadi anak-anak, untuk tugas kita hari ini Umi cuma mau kalian menuliskan waktu kegiatan sholat kalian dimulai hari ini ya, dimulai hari ini sampai dengan 7 hari ke depan, yang berarti
di pertemuan selanjutnya di hari Rabu depan, karena kita melakukan pembelajaran via Zoom, Umi mau kalian melaporkan kegiatan sholat kalian dari hari Rabu ini sampai dengan Rabu depan, sampai dengan sholat subuh Rabu depan ya. Apakah kalian sholat berjamaah, terus waktu sholat kalian itu pukul berapa? Oke anak-anak, siap kan? Pastinya siap ya. Untuk tugas kalian cuma itu dulu. Dan tolong kalian baca lagi, kalian pahami lagi tentang keperwiraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baiklah anak-anak, Umi rasa sekian dulu ya. Namun jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan kalian tanyakan sama Umi via WhatsApp boleh, atau juga mau di komentar juga boleh. Jika kalian masih belum paham, boleh langsung ditanyakan kembali dengan Umi ya. Oke anak-anak, Umi rasa sekian dulu, cukup dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, Umi ucapkan terima kasih dan Umi akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.